segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dewi Larasati dan praktisi spiritual dan supranatural beliau Kang Raga. Salam kembali Kang Raga. Baik pemirsa, sesuai dengan janji saya kemarin bahwa kami akan datang lagi ya, tentunya dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Kang Raga, siap. Jangan bosan ya kalau saya terus bertanya. Siap. Oke Kang Raga, di masyarakat secara umum ini Kang Raga, bahkan seorang praktisi spiritual, supranatural ya, nah itu meramalkan, menanti-nanti ya datangnya seorang Ratu Adil ya, yang beliau yakini itu seorang Ratu Adil itu yang mampu memimpin bangsa dan negara kita ini menjadi bangsa yang benar-benar sejahtera, berkelimpahan ya, seperti yang diidamkan kita semua. Nah, menurut pandangan dari seorang Kang Raga ini, apa sih sebenarnya Ratu Adil itu, dan apakah memang sosok beliau itu ada? Itu Kang Raga ya. Nah, enggak dikupas dulu. Siap. Terima kasih sebelumnya ya. Balik kasih Kang Raga. Jadi kalau dalam ini sebetulnya sudah menjadi menjadi suatu keyakinan ya. Keyakinan, betul. Bahkan menjadi suatu tatanan ya. Bukan keyakinan tapi menjadi suatu tatanan ya. Tatanan masyarakat dulu ya. Itu dikenal dengan tatanan guru, ratu, ibu, bapak, tetangga. Ini dari dulu ada ini. Dari dulu ya. Dari dulu tatanannya ini ada. Cuman sejauh ini tatanan ini sepertinya telah hilang ya. Tatanan ini telah hilang. Betul. Ya. Tidak diterapkan lagi gitu. Ya. Hilangnya karena tidak diterapkan lagi. Karena tidak diterapkan lagi gitu. Siap. Kan. Ya mungkin karena faktor zaman juga ada berbagai ajaran dari luar juga mungkin ya, kan gitu loh ya. Jadi tatanan guru, ratu, ibu, bapak, tetangga. Ratu ya. Tatanan ratu khususnya di sini ya. Ini ratu ini adalah pemerintahan gitu. Jadi ratu itu pemerintahan ya. Jadi kalau tatanan guru ya, ini juga bukan hanya satu orang guru, tapi merupakan sekelompok guru, gitu kan? Dewan guru lah. Dewan guru, betul. Dewan guru. Nah di sini juga bukan hanya perorangan ratu ini, tapi ini adalah pemerintahan, ya seperangkat pemerintahan. Gitu lah. Jadi yang disebut dengan Ratu Adil itu ya jika pemerintah ini sudah bertindak adil. Sudah berlaku adil dengan keadilan yang sebenar-benarnya adil gitu kan, gitu loh. Itu disebut dengan Ratu Adil, gitu kan. Ya jadi ini seperangkat pemerintahan gitu kan. Mulai kalau di negara ini ya dari presiden sampai jajaran ke bawahnya, termasuk para dewannya ya kan, DPR-nya gitu loh. Nah kalau dulu dewan guru ya kan, kalau dewan guru ini sama sekali tidak berpolitik gitu kan. Nah sekarang ini kalau dewan-dewan sekarang ini yang ada ya, dewan perwakilan rakyat ini dari politik ya kan. Jadi masuk dalam jajaran ratu. Ya seperangkat pemerintahan lah. Dimana dalam satu seperangkat pemerintahan ini ada dewannya ya kan, dewan pengawas lah istilahnya kan. Ada pemerintahan secara legislatif, yudikatif dan eksekutif, ya kan? Legislatif itu DPR, ya kan? Eksekutif itu ya pemerintahnya, ya kan? Dan yudikatif itu yang berkaitan dengan hukum, kan? Itu. Jadi yang disebut dengan Ratu Adil ini ya jika pemerintahan ini sudah berlaku adil. Dengan keadilan yang sebenar-benarnya adil gitu loh. Nah, keadilan ini ya, keadilan atau Ratu Adil ini itu tidak akan pernah bisa berlaku jika tidak ada dewan guru ini. Langsung petir kan? Jika tidak ada peran dari dewan guru gitu loh ya. Peran dari dewan guru ini tidak dilibatkan. Tidak diperankan secara maksimal, tidak diperankan secara optimal
gitu. Dan saat ini kan tidak ada ya. Tidak ada. Masih jadi menunggu. kehidupan, tatanan kehidupan dalam masyarakat ya, tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini hanya sedulur papat inilah. Hanya mengandalkan sedulur papat ini. Gitu Tunggangan kurang kuat ya. Kurang kuat gitu loh ya. Karena hanya berpedoman pada 4 ini, Bahkan 4 kekuatan ini, gitu kan. Tidak kuat kalau pegang. Kemarin kan sudah dijelaskan juga kan, ya. Jadi tanpa jempol ya, kita menggenggam sesuatu tanpa jempol ya, tanpa jempol tidak kuat. Tidak, betul. Ya kan? Ya walaupun di sini ada telunjuk ya pemerintahan di sini, ini tidak kuat gitu loh. Ada kekuatan itu dengan jempol gitu loh ya, baru kuat pegangan itu. Nah, begitupun dengan suatu tatanan ya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan di seluruh dunia bukan hanya di negara ini saja ya. Jika menerapkan sistem ini, sistem tatanan kehidupan yang berperadaban luhur yang kemarin saya bilang itu ya, yaitu dengan menerapkan ini tadi. Gitu loh, ya kan? Jadi guru di sini dewan guru, ya kan? Jajaran dewan guru di sini, ya jadi merupakan sekelompok juga, ya kan? Pemerintahan juga seperangkat juga. Ya. Di sini pun yang mewakili sebagai ibu di sini kan, terus bapak, tetangga. Ya. Kalau secara ininya ya dewan guru, pemerintah, pengusaha, pujangga, tokoh. Kemarin kan sudah disebutkan ya, dewan guru, ya kan, dewan guru, ya, pemerintah, ya, pengusaha, pujangga, tokoh. Nah, tokoh di sini kemarin sudah disebutkan juga ada tokoh agama, tokoh budaya, tokoh bangsa, tokoh masyarakat, ada di sini. Ada di kelingking. Ya, ada di kelingking. Nah, suatu tatanan kehidupan ya baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak akan pernah, sekali lagi tidak akan pernah meraih suatu keadilan atau mencapai ratu adil tadi sekali lagi jika tidak punya ini, tidak memerankan guru. Dewan guru gitu loh ya, tidak akan pernah tercapai suatu keadilan gitu. Sampai kapanpun kehidupan akan tetap carut marut seperti sekarang ini. Walaupun ditunggu-tunggu, kalau ada yang memerankan sosok seorang guru, dewan guru tadi itu, ya kan? Berarti belum nggak akan pernah tercapai. Tidak akan pernah tercapai karena tadi hanya berpedoman pada kekuatan sedulur papat tadi. Pancernya tidak. Sedulur papat tanpa pancer. Ya. Bukan kalimat pancer. Sedulur papat tanpa pancer. Ya. Kekuatan ini sama sekali lemah dan rapuh. Betul. Kehidupan yang terjadi ya seperti yang kita lihat dan rasakan sekarang ini ya, carut marut, terpuruk dengan keterpurukan yang multidimensi kehidupan. Siap. Berarti yang dimaksud ratu adil itu sebenarnya pemerintahan itu sendiri. Pemerintah ya. Dikatakan ratu adil ya, di mana dengan di situ digambarkan akan tercapai kehidupan yang gemah ripah lojinawi, tato tentrem kertora harjo, mencapai suatu kemakmuran dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Ya kalau sudah mencapai kepada ratunya atau pemerintahnya sudah berlaku adil gitu loh. Dengan keadilan yang sebenar-benarnya gitu kan. Dan sekali lagi tidak akan pernah mencapai keadilan yang sebenar-benarnya adil atau tidak akan pernah meraih ratu adil ini jika belum memerankan guru ini. Baik, saya paham. Jadi sudah penjelasannya seperti itu. Nah, Kang Raga kemarin Kang Raga juga sudah menerangkan ya posisi masing-masing dari sedulur papat itu ya, mulai dari air, api, tanah dan angin. Nah, untuk peran pancernya itu kan di jantung ya Kang Raga. Nah, Kang Raga di sini menyatakan statementnya yang berhak menduduki posisi jantung itu adalah Syah Bandar Karimadi. Nah, itu kelompok kecil ya, Syah Bandar Karimadi yang betul-betul di sini memang keilmuan Syah Bandar Karimadi hanya satu-satunya keilmuan yang betul-betul di sini
membangkitkan jati diri yang sejati gitu loh, ya. Jati diri yang sejati, jati diri yang paripurna, ya. Makanya ilmunya juga ilmu hidup, gurunya juga guru yang masih hidup, ya kan? Artinya kita makmum, ya. Kalau kita makmum itu terhadap imam yang masih hidup, gitu loh, ya. Jadi imamnya, ya, atau gurunya itu gurunya masih hidup, makanya ilmunya pun ilmu hidup, ya. Berbeda dengan budaya, berbeda dengan agama, ya kan? Agama itu makmum dengan orang yang sudah meninggal. Para nabi, para rasul itu kan mereka sudah meninggal, ya kan? Menjadi panutan, menjadi contoh, ya kan? Menjadi imam. Jadi manusia yang masih hidup atau masyarakat yang masih hidup saat ini makmum kepada orang yang sudah meninggal, gitu loh, ya kan? Nah, dan posisinya dalam satu tatanan yang namanya agama ini ada di sini, gitu kan? Tatanan, ya, tatanan kehidupan yang berperadaban luhur, gitu loh. Para tokohnya aja di sini, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh bangsa, tokoh masyarakat, ini ada di sini, yang sebetulnya tidak punya kewenangan untuk mencampuri urusan ratu, urusan pemerintahan, gitu loh. Nah, yang terjadi pada saat ini, para tokoh agama, para tokoh budaya ikut mencampuri urusan pemerintah, bahkan menghujat, mencaci maki pemerintah. Ya kan? Ya inilah lemahnya, inilah rapuhnya, karena tidak memiliki guru tadi. Dewan guru ini tidak diperankan, gitu loh, ya. Nah, Syah Bandar Karimadi memiliki konsep ini, mengembalikan, gitu loh, jati diri bangsa yang selama ini telah hilang, ya. Jati diri manusia yang selama ini bisa dibilang juga hilang, ya kan? Kita kembalikan lagi, kita bangkitkan lagi, gitu loh, dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi, ya kan? Dan berarti untuk Syah Bandar Karimadi ini tidak punya ambisi untuk menduduki suatu pemerintahan? Tidak, sama sekali tidak. Punya peran sendiri. Pemerintahan itu ada di peran ini tadi, ratu tadi, ratu, ya. Nah, sementara Syah Bandar Karimadi punya peran sendiri, menata semua intinya, Dewan Guru, ya kan? Dalam organ tubuh ini menduduki posisi jantung. Ya kan? Jadi sistem tatanan kehidupan yang berperadaban luhur ini mengadopsi sistem kerja sel di dalam tubuh. Betul. Mengadopsi sistem kerja sel di dalam tubuh, di mana sebagai sentralnya ini adalah jantung. Jantung, ya. Betul. Ya, jantung, ya. Jantung ini pusat dari segalanya. Seluruh sistem sel di dalam tubuh ini ada di jantung ini, gitu loh, ya kan? Nah, pemerintahan itu ada di liver, ya kan? Ada terus yang bisnis di otak, di pikiran, ya kan? Dan lain sebagainya, gitu. Yang sudah kemarin kan Raga sampaikan. Iya, sudah disampaikan kemarin, ya. Jadi betul-betul mengadopsi sistem kerja sel, ya. Yang sekali lagi saya sebutkan di sini, ya, bahwa di dalam tubuh ini ada 350 triliun sel. Betul. Artinya setiap orang ini memimpin 350 triliun penduduk, gitu loh. Dimana dengan 350 triliun penduduk ini semuanya bergerak secara kompak dan serempak, gitu loh, ya. Selaras, iya, selaras, seimbang. Jadi kinerja dari peredaran darah pun lancar, gitu, ya. Semuanya, ya. Hati juga nyaman. Semuanya bekerja secara kompak dan serempak. Nah, jika sistem tatanan kehidupan di dalam suatu masyarakat, dalam suatu bangsa, dalam suatu negara, bahkan dunia menerapkan sistem ini tadi, sistem jati diri, ya, sistem jati diri, ya, mengadopsi sistem kinerja sel dalam tubuh ini, ya, semuanya pasti akan berjalan dengan baik, semuanya akan mendapatkan keadilan, ya. Oh, iya. Dimana